Nah, past perfect juga agak sama dengan past continuous karena dua kegiatan yang terjadi di masa lampau. Satu, contohnya gini, ada dua kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Yang satunya yang sudah terjadi duluan itulah disebut past perfect, baru kejadian kedua menyusul. Nah, kalau past continuous tadi kan ada dua kejadian, satu sedang terjadi, satunya terjadi mengganggu atau di tengah-tengah kejadian yang sedang. Nah, kalau di past perfect itu seperti interogasi loh. Setelah A baru B. Nah, itu. Jadi ada dua kejadian, yang satu sudah terjadi duluan, complete, selesai. Sudah selesai duluan kejadian A, baru kejadian kedua mulai terjadi. Nah, tapi dua-duanya terjadi di masa lampau. Inilah past perfect. Sempurna di masa lampau. Nah, nanti ada kata keterangan di sini saya kasih sih contoh yang pakai before. Nanti ada before atau after. Nah, setelah before ini yang nanti simple past, yang kejadian sebentar. Kalau after inilah yang past perfect. Ya, oke. Kita langsung ke contoh saja. Susan had been, dan enaknya untuk di perfect itu hanya pakai had, past perfect. Kalau present perfect kan kita harus membedakan yang mana yang pakai has, yang mana yang pakai have. Kalau yang untuk perfect itu pakai had aja. Oke. Nah, kalimat yang saya jelaskan pertama itu adalah yang been. Saya bilang kenapa kita pakai been, karena jangan yang before ya. Before ini kan hanya keterangan waktu. Setelah been ini bukan kata kerja ya. A teacher itu kata benda. Jadi dia pakai been. Ini disebut dengan non-verb. Makanya kita menggunakan to be, been. Karena to be untuk perfect itu been. Tapi had-nya terus ada ya. Meskipun dia kata kerja atau non kata kerja itu pakai been kalau non kata kerja. Kalau kata kerja dipakai verb 3. Tapi harus pakai had ya. Inilah yang menggunakan, inilah ciri khusus untuk past perfect. Kalau dia bukan kata kerja, ada been-nya. Kalau ada kata kerja, pakailah verb 3. Ya, oke. Susan had been a teacher for 4 years before she got married. Ingat, before ini nanti, ini kalimatnya tidak usah dipusingkan. Tuliskan aja apa adanya, tidak ada perubahan ketika kamu disuruh membuat kalimat negatif dan pertanyaan. Lihat ini, yang berubah adalah kalimat utamanya. Susan had not been. Not-nya setelah kata had, jadi bukan been not, bukan. Tapi setelah auxiliary dibilang ya, setelah kata bantu atau auxiliary had. Di kata kerja juga nanti seperti itu, had not baru ditambah kata kerjanya. Seperti yang kalimat kedua, had not moved, had not been. Jadi not-nya ditambahkan setelah had. Had not, had not. Kalau bukan kata kerja pasti ada been-nya. Kalau ada kata kerja tetap kata kerjanya harus bentuk ketiga. Namanya juga perfect. Harus kata kerjanya bentuk ketiga. Oke, makanya ditambahkan kosakatanya yang irregular verb. Speak, spoke, spoken. Berarti had spoken. Ya, bring, brought, brought. Had brought. Ya, kata kerja yang tidak beraturan itu memang harus sebenarnya sering dipraktekkan ya. Biar ingat, bukan disuruh menghafal tapi biar ingat. Oke. Ya, sebentar. Ya, setelah itu kita masuk ke sini ke kalimat kedua, they had moved ya. Had ditambah kata kerja bentuk ketiga ya. Oke. Setelah had ditambah kata kerja bentuk ketiga. Ini yang kata kerja. Kalau yang di atas ini had been, karena di depannya bukan kata kerja. Ingat, setelah kata before ini jangan dipermasalahkan, tetap tuliskan ini ya. Jadi jangan diubah-ubah ya. Oke. They had moved to Singapore. They had not moved to Singapore. Had they moved to Singapore? Ya. Jadi enaknya di past perfect kita sudah hanya satu auxiliary-nya had ya. Nanti kalau dia bukan kata kerja pasti ada been-nya. Tapi kalau dia kata kerja, pakailah kata kerja bentuk ketiga ya. Untuk membuat kalimat negatifnya setelah had baru not ya, bukan they not had ya, tapi they had not. Jadi ini bukannya itu, ini diterjemahkan had not bukan ya, bukan ya. Oke, atau belum pernah ya. Oke,
had not, baru tambah been kalau bukan kata kerja, kalau kata kerja ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Kalau pertanyaan tempatkan had di depan, baru subjeknya, baru been untuk bukan kata kerja pakai kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi seperti saya penjelasan, saya past perfect kalimatnya bisa panjang karena nanti ada before dan after.